Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-13. Sebelum lanjut kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 13 ini, diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Raga hendak berangkat untuk menyusul Feli. Dan ia berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Feli. Lalu di sini Jordan pun memberikan semangat kepada Raga. Semoga Raga bisa bertemu dengan Feli dan berhasil mengungkapkan perasaannya itu kepada Feli. Tak lama setelah itu Raga pun langsung pergi menggunakan mobilnya itu. Di sisi lain memperlihatkan Feli yang sedang mencari ayahnya. Namun saat itu ayahnya belum pulang. Alhasil di sini Feli pun merasa jenuh. Lalu ia pun memutuskan untuk keluar dan jalan-jalan di sekitaran villa. Namun pada saat keluar dari villa, ia pun langsung diikuti oleh anak buahnya Pak Andreas. Di sini Feli pun merasa risih, lalu ia pun meminta kepada mereka untuk tidak mengikutinya. Namun pada saat itu salah satu dari mereka mengatakan bahwa ini adalah tugas dari Pak Andreas untuk menjaga dan mengawasi non Feli. Dikarenakan tempat ini agak berbahaya. Di sini Feli pun hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Ia pun terpaksa pergi dengan diikuti anak buahnya ayahnya itu. Lalu di sini Feli pun sampai di area yang cukup luas. Ia merasa lega dan rileks ketika menghirup udara segar yang ada di sana. Feli juga sempat mengambil foto-foto bagus di area tersebut. Tak lama setelah itu ia pun langsung teringat dengan Raga. Alhasil ia pun memutuskan untuk menelpon Raga. Dan pada saat itu Raga pun berhenti sejenak dari perjalanannya untuk mengangkat teleponnya Feli. Lalu di sini Raga pun berbohong kepada Feli. Ia mengatakan bahwa dirinya hendak pergi ke mall. Padahal Raga saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke puncak untuk memberi kejutan kepada Feli. Lalu di sini Raga pun basa-basi dengan meminta alamat villa yang Feli tempati. Di sini Feli juga menyinggung agar Raga dan yang lainnya bisa datang untuk menemui Feli sebelum ia pergi ke Surabaya. Namun tanpa Feli sadari saat ini Raga sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Singkat cerita, setelah Feli memberikan alamatnya itu, Raga pun langsung bergegas untuk menuju ke sana. Di tempat yang lain, memperlihatkan Pak Johan yang sedang membuka foto-foto kenangan keluarganya bersama Feli. Di sini Pak Johan benar-benar sangat merasa kehilangan sosok Feli. Raut wajahnya pun terlihat sangat sedih. Lalu tiba-tiba ia pun teringat tentang almarhum istrinya. Lalu Pak Johan pun mengambil foto almarhum istrinya itu. Hal itu pun membuat Pak Johan menjadi semakin sedih. Saat meratapi kesedihannya itu, Pak Johan pun memutuskan untuk mengunjungi makam almarhum istrinya. Lalu di sini ia pun bercerita mengenai Feli. Ia mengatakan bahwa saat ini ia sangat kehilangan sosok Feli. Feli adalah orang yang sangat baik. Kehadiran Feli di rumah membuat suasana rumah menjadi semakin indah dan semakin berwarna. Persis seperti almarhum istrinya pada saat masih hidup. Namun di sini Pak Johan juga mengatakan bahwa mungkin ini adalah keputusan yang terbaik karena Feli juga harus kembali ke keluarganya yang asli. Lalu setelah mengatakan semua itu, Pak Johan pun beranjak pergi dari sana. Lalu pada saat perjalanan meninggalkan pemakaman itu, Pak Johan pun tak sengaja melihat batu nisan yang bertuliskan atas nama Pak Andreas. Namun bukan Pak Andreas Geralda, melainkan Andreas Simatupang. Nah, setelah melihat batu nisan itu, Pak Johan pun kembali penasaran dengan nama itu. Lalu ia pun langsung menghubungi Rama.
dan meminta Rama untuk mengecek dan mencari tahu apakah Pak Andreas Geralda sudah meninggal atau belum. Di sini Pak Johan merasa curiga kalau Pak Andreas menukar namanya dengan nama ayah kandung Feli. Nah, lalu pada scene selanjutnya, Raga pun sudah sampai di depan vilanya Feli. Namun di sini Raga merasa heran kenapa ada banyak orang yang menjaga villa itu dari dalam. Kemudian Raga pun memutuskan untuk pergi mengelilingi area tersebut. Barangkali ia salah tempat. Lalu tak sengaja Raga pun bertemu dengan Feli. Namun di sini Raga tidak langsung menghampiri Feli. Ia hanya memantau Feli dari kejauhan. Karena di sana saat itu ada 2 orang yang sedang bersama Feli. Nah, di sini Raga juga merasa heran kenapa orang-orang tersebut mengawasi Feli. Kemudian tak lama setelah itu, di sini Feli pun hendak pergi pulang dari sana. Lalu di sini Raga pun mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di depan villa, Raga pun tidak berani untuk masuk ke dalam villa itu. Sedangkan Feli di sini ia merasa bete karena tidak ada teman cerita. Ditambah lagi anak buahnya papahnya yang selalu ngikuti Feli kemanapun dia pergi. Kemudian di sini Feli pun mempunyai ide untuk pergi keluar lagi. Tetapi ia keluar lewat pagar samping rumah. Hal itu ia lakukan agar anak buahnya ayahnya tidak mengikuti dirinya lagi. Lalu setelah lompat dan keluar dari rumah itu, Raga pun melihat Feli. Lalu ia pun langsung menghampiri Feli. Di sini Feli pun sangat terkejut ketika melihat Raga ada di sana. Saking senangnya, Feli pun langsung memeluk Raga. Dan saat itu Raga pun sangat salting ketika dipeluk oleh Feli. Kemudian setelah itu Feli pun langsung mengajak Raga untuk pergi dari sana menggunakan mobilnya Raga. Mereka pun pergi secara diam-diam dan hati-hati agar tidak ketahuan oleh para anak buah ayahnya itu. Singkat cerita, mereka pun pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun di sini berbincang. Raga pun merasa heran kenapa ada banyak orang yang menjaga di villa itu, bahkan sampai ngikutin Feli segala. Lalu di sini Feli pun mengatakan bahwa mungkin saat ini ayahnya sangat protektif kepada dirinya, karena ayahnya tidak mau kehilangan dirinya lagi. Bahkan mungkin jika ayahnya tahu kalau Feli bertemu dengan Raga, ayahnya juga pasti akan marah. Namun di sini Raga pun meminta agar Feli bisa positive thinking. Kemudian pada saat itu mereka pun pergi ke sebuah danau yang ada di sana. Di sini Raga pun terlihat sangat senang ketika bertemu dengan Feli. Ia bahkan sampai curi-curi pandangan kepada Feli. Lalu di sini Feli pun bertanya kepada Raga, kenapa cuma Raga saja yang datang ke sana? Kenapa Raga tidak mengajak yang lain? Lalu di sini Raga pun mengatakan karena cuma Raga saja yang kangen sama Feli. Jadi cuma dia saja yang datang menemui Feli. Mendengar hal itu, Feli pun langsung tertawa dan merasa geli ketika Raga mengatakan hal itu. Ia berpikir kalau Raga mengatakan hal itu hanya gurauan saja. Namun tanpa Feli sadari, hal itulah yang sedang dirasakan sebenarnya oleh Raga, yaitu kangen sama Feli. Kemudian di sini Raga pun berusaha untuk mengumpulkan niat untuk menyatakan perasaannya kepada Feli. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Raga pun berani untuk mengungkapkan perasaannya itu. Di sini Raga pun mengatakan kepada Feli bahwa dirinya sangat sayang dan cinta kepada Feli. Raga tidak tahu sejak kapan rasa itu tumbuh. Tetapi yang jelas ia tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk menahan semua perasaan ini. Dan menurut Raga, ini adalah waktu yang tepat untuk jujur kepada Feli. Namun setelah mendengar pengakuan dari Raga, Feli hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu Feli pun hendak pergi dari sana. Namun di sini Raga pun berusaha untuk mengejar Feli. Lalu di sini Raga pun kembali mengatakan bahwa ia sangat cinta kepada Feli, bukan sebagai saudara maupun sebagai teman. Ia benar-benar sangat mencintai Feli. Lalu di sini Feli pun berkata bahwa dirinya akan pergi ke Surabaya. Kenapa Raga mau mengambil resiko itu?
Lalu Raga pun menjawab bahwa jarak bukanlah halangan baginya. Jangankan keluar kota, keluar negeri pun akan Raga susul jika memang ia harus perjuangkan cintanya itu. Di sini Feli pun masih syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu seketika Raga pun memegang tangannya Feli. Ia mengatakan bahwa Feli tidak harus menjawab sekarang. Raga tidak akan membebani Feli tentang hal itu. Raga akan menunggu sampai Feli benar-benar merasa yakin dengan keputusannya. Lalu Raga juga mengatakan bahwa dia akan membuat hidup Feli jauh lebih baik dan indah ke depannya. Lalu di sini Feli pun seketika tersenyum kepada Raga. Nah, sebenarnya alasan Feli dari tadi diam bukan karena ia tidak suka sama Raga, tetapi ia merasa bimbang karena posisinya saat itu ia akan pergi ke Surabaya dan takutnya ia tidak bisa menjalankan hubungannya itu bersama Raga. Tetapi setelah Raga meyakinkan Feli, akhirnya Feli pun tersenyum. Dan senyuman ini menandakan bahwa Feli juga mencintai Raga. Kemudian scene pun berganti. Di malam harinya, Raga pun mengantarkan Feli kembali ke vilanya. Lalu sebelum keluar dari mobil, di sini mereka pun sempat berbincang terlebih dahulu. Mereka berencana untuk ketemuan lagi di esok harinya. Berhubung besok Feli masih liburan di sana. Lalu setelah itu Feli pun bergegas untuk masuk ke dalam villa. Secara diam-diam Raga pun membantu Feli untuk masuk dengan memanjat pagar agar tidak ketahuan. Singkat cerita, Feli pun sudah berhasil masuk ke kamarnya tanpa ketahuan. Ia pun langsung mengabari Raga pada saat itu juga. Dengan begitu Raga pun langsung bergegas pulang dari sana. Lalu setelah itu Feli pun hendak keluar kamar untuk mengambil minum. Namun pada saat keluar kamar, ia tak sengaja mendengar perbincangan ayahnya saat menelpon seseorang. Di sini Feli pun berusaha untuk menguping pembicaraan mereka. Namun di sini Feli pun merasa terkejut setelah mengetahui bahwa Pak Andreas ini mempunyai niat buruk kepada Feli. Saat itu Pak Andreas berencana untuk menjual Feli dengan menjual organ-organ yang ada di dalam tubuhnya Feli. Lalu di sini juga terungkap bahwa Pak Andreas ini bukanlah ayah kandungnya Feli, melainkan Feli ini adalah keponakannya Pak Andreas. Nah, setelah mengetahui hal itu, Feli pun sangat terkejut. Sampai-sampai ia menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Alhasil hal itu pun membuat Feli ketahuan. Kemudian Feli pun langsung berusaha untuk lari dan kabur dari villa itu. Di sini Pak Andreas pun langsung menelpon anak buahnya untuk mengejar Feli. Di sisi lain, Feli pun langsung masuk ke dalam mobilnya Pak Andreas yang kebetulan kunci mobilnya ada di dalam. Lalu ia pun langsung mengingat pada saat Raga mengajarinya mengendarai mobil. Lalu tak lama kemudian akhirnya ia pun berhasil menyalakan mobil itu dan pergi dari sana. Namun di sini para anak buahnya Pak Andreas pun langsung mengejar Feli menggunakan motor mereka. Awalnya saat itu mobil yang Feli kendarai melaju sangat kencang. Namun dikarenakan Feli sangat panik, akhirnya ia pun grogi dan kecepatannya pun melambat. Alhasil ia pun bisa disusul dan dicegat oleh para anak buahnya Pak Andreas. Kemudian di sini Pak Andreas pun langsung menyeret Feli keluar dari mobil itu. Sedangkan Feli saat itu begitu sangat ketakutan. Dan episode 13 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Private Bodyguard episode ke-13. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.